Ini saya terima ini ayat tuh. Siarkan langsung. Siarkan langsung bersama. Bisa di ayat tuli. Aduh. Aduh. Oh, bisa gini nih. Karena ada nih. Oh ya, tulisannya tidak dapat bergabung. Ini inilah. Nggak mau lagi nih lah. Terkendala biasa. Oh ya, bisa. Oke. Oke, kalau ada muncul tadi bisa nih. Saya buka dulu di. Iya, Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di Break Iya di episode 79. Suara motor kedengaran, Ayat? Oh, Ada suara motor kedengaran atau ada? sedikit-sedikit jika. Oh, sedikit. Iya. Ya. Baik, di Break episode 79 ini kita akan membahas tema yang menarik mengenai pengambilan keputusan pelaku silariang. Jadi perlu saya ulang bahwa break ini kita akan berdiskusi atau ngobrol langsung dengan peneliti yang telah menyelesaikan penelitiannya. Yang malam hari ini yang telah menyelesaikan penelitiannya itu Hayatul. Iya, Kak. Angkatan 2020. Iya, 2020, Kak. Angkatan 2020. Basa-basi dulu ini ya. Posisi di mana ini? Di Makassar, jika. Oh, Makassar. Iya. Saya lihat ada story-story sedikit beberapa hari yang lalu. Iya, Kak. Biasalah, Kak, life after graduation. Oh, iya. Life after graduation. Mantap. Iya. Kayaknya bagus Ini itu, Kak. jadi bisa di Ayatul masuk di psikologi 2020. Iya, 2020. Berarti kenapa pilihnya psikologi? Kenapa pilih psikologi? Sebenarnya long short story-nya tuh, Kak. Sebenarnya saya angkatan 2019. Oh, iya. Itu 2019, kemarin itu sempat kuliah di tempat lain. Waktu itu ambil jurusan ilmu komunikasi di salah satu Universitas Negeri di Makassar juga. Cuman memang tertariknya sama psikologi itu dari SMA. Cuma nggak tahu kenapa pas SB nggak ambil psikologi. Di 2019. Tiba kayak ada kayak ada ini bisikan lain untuk ambil jurusan ilmu komunikasi saja. Setelah setahun di ilmu komunikasinya, mau coba deh. Aduh, jaringan. Ikut UTB. Lulus di UNM. Jadinya ambil psikologi karena dari dulu ada ketertarikan, cuman tidak tahu kenapa merasa menyesal aja tidak coba pas tamat SMA. Coba ya, ternyata jebakan Batman. Berarti sebelumnya di UNAS di ilmu komunikasi. Bukan, Kak, di UIN. Oh, kan. Oh, UIN. UIN, ya. Barat ini sudah berapa bulan setelah wisuda ini? Setelah wisuda 1 bulan, Kak. Kalau setelah ujian 2. Kita tunggu Wija dulu bergabung. Oh, ada Kak Wija juga. Aduh. Orang hebat ini. Masya Allah. Nggak bisa Wija ini. Iya. Tadi susah sekali masuk Wija.
Oh, bisa. Mantap sekali. Kalau Kak Wija, Mantap sekali. Betul. Jadi saya sudah tanya tadi Wija, oh ternyata ini Hayatul sebenarnya angkatan 2019, sebelumnya kuliah ilmu komunikasi, tapi awalnya memang tertarik di psikologi. Tapi Oh, nggak tahu salah pilih kayaknya pas 2019. tidak. Bukan salah pilih, tapi ada ilmu lain yang mungkin ingin dikembangkan lagi. ya Betul betul luar biasa. Hayatul posisinya di Makassar sekarang Wija. Ada yang mau ditanyakan Wija sebelum kita langsung ke tim? Mungkin lanjut-lanjut aja ya. Nah, Nanti ngalir aja. iya siap. Hayatul boleh perkenalan diri dulu atau apa yang dijelaskan dari dirinya silakan. ya Kak. Oke, perkenalkan saya Hayatul Mutmain Nardin, fresh graduate belum masih fresh banget. Dari psikologi Universitas Negeri Makassar, baru saja menyelesaikan studi kemarin di kurang lebih 3 tahun 11 bulan kemarin. Saya angkatan 20. Pelanggaran ini Wija terlalu cepat ini. Terlalu cepat. 3 tahun 11 bulan itu cepat kan? Wih, luar biasa. Beda ritmenya sekarang tuh Kak. Oh ya, lebih muda nih sekarang nih. Lebih muda atau ya begitu Kak. Ritmenya lebih cepat ya. Ya, Lebih menegangkan juga kayaknya ini. lebih cepat dan diburu deadline. Iya. Tahu kejar apa sebenarnya Kak? Iya itu. Nah, Hayatul di waktu itu, kalau kita kan mungkin di Makassar sudah terbiasa dengan silariang kan. Tapi saya sih mau bilang bahwasanya konsep ini sebenarnya saya tidak tertarik dulu. Nah, kenapa bisa di Hayatul tertarik meneliti ini? Sebenarnya tuh Kak, kan waktu kalau sekarang kan di psikologi itu kalau kita ambil TPS itu langsung orang sempro. Mungkin di angkatan tak kemarin tidak Kak, ya, beda proposal, beda dengan TPS. Kalau di sekarang di psikologi itu sama Kak. Nah pada waktu itu kan pilih kelas. Saya memang dari dulu tertarik dengan psikologi dalam lingkup sosial, apalagi budaya. Suka sekali Kak di situ. Terus sebenarnya itu bukan judul pertama aku Kak. Ada beberapa judul yang sebelumnya sudah kuajukan, tapi pada saat itu saya komunikasi dengan Kak Perdana, Kak Dana, gitu. Kak Dana. Jadi yes, Kak Dana sebagai orang yang mungkin saya anggap juga sebagai kakak di psikologi itu, saya tanya Kak, ini ada beberapa judulku Kak. Itu Kak lebih tertarik Kak dengan penelitian kualitatif. Saya lebih suka Kak. Ya, saya memang di awal Kak, karena saya suka sekali wawancara orang. Saya suka sekali dalami orang. Saya suka maknai cara bicaranya orang. Jadi saya tertarik di situ. Jadi setelah itu Kak, ada sekitaran 4 judul. Sekaligus dengan PA aku waktu itu Kak Irdi. Akhirnya muncullah judul pertama. Waktu judul pertama aku Kak itu tentang uang panai. Uang panai pertama aku Kak. Tapi setelah 2 pertemuan kelas TPS sosial itu, ada muncul saran-saran dari, pada saat itu kan langsung ada pembimbing Kak. Nah pembimbing itu Ibu Kurniati. Nah langsung ada saran, bilang sebenarnya uang panai itu sudah terlalu banyak dibahas gitu. Tuh, kalau jatuh-jatuh kan judul pertama ke dinamika psikologis laki-laki yang ditolak lamarannya karena uang panai. Judul pertama Kak. Tapi klinis. Sementara kita kelas sosial. Terus digantilah pada saat itu Kak. Terus saya tiba-tiba ambil opsi yang di bawah, kan ada beberapa plan kemarin. Nah, silariang lah aku ambil. Tapi ini ibu bilang cari variabel yang masih jarang dibahas dengan silariang itu. Apakah yang ini? Akhirnya saya cari data awal lagi Kak. Baru itu hamin 3 bulan kayaknya. Cari lagi data awal. Nah, pada saat itu ada 2 yang muncul, antara problem solving dengan decision making. Oh ya. Ya, penyelesaian masalah dengan pengambilan keputusan. Nah, pada saat itu kan di apa ya Kak, ada kaitannya sama BM. Di BM kan itu di undang-undang pendidikan ada variabel decision making, pengambilan keputusan.
saya pada saat itu sudah bingung cari teori di mana, ini sudah mepet sekali deadline. Akhirnya saya ambillah kurikulum undang-undang pendidikan itu, kasih masuk di bab 2 aku. Kasih masuk di bab 2 aku. Diterima, Kak. Diterima. Berlanjut nih, Kak. Itu judul. Padahal pada saat itu saya belum tahu pasti apakah ini orang mau teruskan wawancaranya nanti. Karena kan data awal kemarin itu sifatnya hanya ya data awal basa-basi ini untuk memenuhi data. Saya tidak tahu apakah orang itu bersedia, kemudian agak khawatir Kak bilang deh nanti ini pas turun ambil data mah tidak mau ini orang, tapi bilang Kak biar dulu deh urusannya itu di belakang sempro mak dulu. Akhirnya jadi itu judul. Gitu. Langsung dari undang-undang pendidik, wah. Jadi ada sumbangsinya lembaga kayaknya ini ya. Iya, Kak. Ada sumbang. Maksudnya Ini TPS diambil di semester berapa? semester 7, Kak. Oh, 7. Iya. Kayaknya kita kemarin jadi semester 6 itu bisa bagaimana, Kak? Iya. Baru sekarang kayaknya kayak tadi Hayatul sampaikan, memang dibagi-bagi, mendidik ada kelas sosial, ada PIO, ya perkembangan, Dan keluarga lebih arah, ya, lebih diarahkan ke teman-teman mahasiswa sekarang untuk ambil topik-topik tertentu. Iya, Kak. Tapi percepatan tahu, Pak. Iya, Pak. Berarti tadi dari list uang panai terus ke bawah memang lebih minatnya di sosial. Iya, Kak. Ini kan saya pikirnya kalau si Leriang itu apa kan tidak sulit cari subjeknya gitu. Iya. Sebenarnya sulit, Kak, karena itu yang dikhawatirkan pada saat TPS kemarin. Orang pertama yang kujadikan data awal dia menolak nih, Kak. Pas saya minta untuk turun, sebenarnya lama selesai ini, Kak, karena deadline wawancaraku itu sudah disetujui dari bulan 2, tapi saya baru wawancara itu sekitar bulan 5. Karena 3 itu bulan lama. cari orang lagi. Karena orang pertama yang kujadikan data awal itu sudah tidak bersedia setelah dia lihat guideline-ku. Kan ku perlihatkan guideline-ku. Di situ sempat Kak mungkin juga ada pengaruhnya kayak dapat Kak rejecting. Jadinya kayak ku anggurkan gitu skripsiku, Kak. Sempat ada fase di mana kayak malas dia bilang Kak ambil maka deh proposal ulang ganti judul mak. Karena kayak ada rasa menyesalku kenapa ambil judul ini, susahnya cari orang. Nah, susah betul Kak cari orang. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu Kak aku sampaikan akhirnya terbuka Kak sama orang tua aku, minta ke beliau bilang, "Ma, begini sebenarnya Ma, kondisinya." Dan alhamdulillah itu keluarga aku bantu carikan orang Kak. Jadi sebar gitu pamfletku ke grup keluarga. Nah, ada milah orang yang bersedia pada saat itu. Tapi itu pun harus Kak pulang tuh Kak, kan di Makassar Kak posisinya. Pulang Kak ke Pindrang sama ke Sidrap, temui itu orang dan pastikan dia sesuai dengan unit analisisku. Karena jangan bersedia saja Kak, itu harus memenuhi ke unit analisisnya. Sama aku periksa betul-betul dokumennya. Kan kalau di kuali kita mengenal ada salah satu triangulasinya atau dokumen. Berarti harus jangan sampai dia bilang Silariang padahal tidak gitu Kak. Betul. Jadi pokoknya aku sesuaikan dulu itu. Nah, baru ada sekitar 2 rumah ku datangi orang itu, 1 orang yang memenuhi. Nah, itu baru ku hadapkan lagi ke pembimbingku. Kalau dia ACC pulang lagi Kak wawancara. Sebelum ke pertanyaan ini, artinya subjek di penelitian ini 1 orang. Waktu kemarin itu Kak sempat kan pembimbingku itu ada 2. Pembimbing Ibu Kurniati, pembimbing aku Pak Dayat. Pada itu bilangnya syarat yang dikasih Kak itu berikan juga syarat ke pengujiku Karajan waktu itu. Ibu Karajan boleh 1 tapi harus 1 pasang. Jadi kalau istrinya mau, suaminya juga harus mau. Nggak boleh 1 saja. Karena Silariang itu jangan sampai dari perspektif laki-laki saja kau judge. Kau harus tahu juga perspektif perempuannya bagaimana. Jangan sampai misalnya jangan sampai ternyata perempuannya yang mau sekali, ada dugaan-dugaan seperti itu toh Kak. Makanya 1 tapi harus 1 pasang.
pasang. Boleh satu tapi harus satu pasang. Satunya misalnya suaminya, satunya istrinya dengan signifikan other minimal 2. Hmm. Minimal 2. Kan harus kita signifikan other. Oke, deh. Sampai akhirnya variabel keluarga turun juga nih untuk membantu. Iya, Terus iya Kak. Aduh, sampai-sampai akhirnya berapa orang yang jadi responden, Kak? Kak, Pada akhirnya berapa orang yang jadi responden? satu Kak, satu pasang. Oh, 1% itu yang jadi. Oke. Jadi awal itu kan muka fenomenologi, akhirnya jadi studi kasus. Metodenya dari fenomenologi kan akhirnya jadi studi kasus pada saat itu. Nah, Hayatul, saya tahunya si Lariang itu pergi begitu, Iya. kami lari. Iya. Jadi sebenarnya si Lariang apa itu? Iya Kak, ini juga menjadi perdebatan waktu aku sempurna Kak. Kayak baru tahu ya kan di bab 2 aku itu kan landasan teori, kau kasih masuk Pak Daib kan sebelum dia jadi pembimbing 2 dia sempat menjadi penguji 1 pada saat sempro. Sebelum dia naik menjadi pembimbing. Dia tanyakan apa sih bedanya si Lariang ini kan saya situ spesifik sebelumnya jadi judulku tidak ada spesifik masyarakatnya, barulah setelah sempro itu baru ada bugisnya. Karena ternyata ada perbedaan antara si Lariang di masyarakat Bugis dan Makassar gitu, baru Kak dapat juga. Jadi karena banyak istilah Kak, kalau di Makassar sebenarnya bukan si Lariang, ada banyak jenisnya, ada itu 3, ada nilariang, pokoknya si Lariang itu harus kesepakatan 2 orang, karena si dalam bahasa Bugis si berarti kedua-duanya mau. Oh iya. Kalau iya. berarti satu jadi mau. Dilari. Apa tadi? Jadi si Lariang suka ketika 2 orang bersepakat untuk menikah, meninggalkan kampungnya, gitu Kak. Tapi meninggalkan kampungnya dalam konteks tidak ada kesepakatan daripada keluarga perempuan, karena kan kalau dari laki-laki tidak perlu jadah toh Kak. Nah tapi kan dari perempuan harus ada wali. Nah itu baru dianggap dengan konsekuensi ketika dia kembali, ada konsekuensi ketika dia kembali ke daerahnya gitu Kak. Dan itu menjadi unit analisisku. Makanya aku bilang kita di awal, ku pastikan dulu terpenuhi, karena jangan sampai dia dibilang si Lariang padahal tidak begitu. Oh. Iya. Saya mau konfirmasi dulu nih. Kalau dipakai konsep si Lariang Makassar, si itu dua-duanya sepakat. Iya. Keluarga cowok tidak. Kalau keluarga cewek yang tidak. Kalau konsep Bugis gimana itu? Sama aja sebenarnya Kak konsepnya, cuman pada dasarnya yang membedakan itu kalau di Makassar itu masih ada istilah si apa lagi namanya itu kemarin si gajah lipa. Jadi kayak orang itu kalau kembali harus aku adu parang gitu. Kalau di Bugis itu beda kalau di Bugis itu namanya mapi deceng. Jadi kayak memperbaiki tapi ada syarat yang harus dipenuhi begitu Kak. Jadi itu kemarin makanya Pak Dayat minta spesifikkan kau bahas dalam konteks apa. Nah kebetulan waktu itu saya bilang nih, saya temukan responden baruku di Kak, karena kan kemarin sempat menolak tuh Kak. Nah akhirnya karena respondenku akhirnya yang mengiyakan ada orang Sidrap sama orang Pinrang dengan suku Bugis, makanya di judulku itu masyarakat Bugis. Bugis, oh iya. Oke. Nah, di penelitiannya kita, karena studi kasus, kalau boleh tahu ini sejauh mana kita bahas si Lariang itu di penelitian tak? Kalau boleh tahu, apanya begitu yang kita bahas? Oke Kak. Iya Kak, itu sama pertanyaannya Kak Ila waktu ujian. Kak Ila, Kak. Penguji doaku itu. Pada saat itu Kak dipertanyakan juga sama beliau sampai mana batasannya ini apa jauh mana. Kalau kalau penelitianku itu Kak tidak terlalu banyak membahas tentang si Lariangnya, lebih banyak tentang dinamika pengambilan keputusannya. Jadi kan dari pra, sedang dan pasca orang si Lariang bagaimana segala bentuk keputusannya diambil. Karena kan ibaratnya pengambilan keputusan itu berarti ada opsi toh, ada opsi. Keputusan tidak akan diambil ketika seseorang tidak punya opsi. Nah, lebih dalam Kak membahas tentang
opsi apa, bagaimana caranya orang memilih opsi itu dan mempersiapkan misalnya ini untuk opsi yang diambil. Terus ketika opsi tersebut dianggap gagal, bagaimana lagi caranya memilih opsinya itu Kak. Makanya itu kayak di bagan kompositku itu sempat saya revisi banyak setelah ujian, karena pada saat itu ketua pengujiku minta untuk ditambahkan betul-betul percabangannya, dimasukkan semua dari opsi apa yang ada, kemudian kenapa dia pilih opsi ini, proses apa yang terjadi, begitu Kak. Karena kalau saya lebih banyak membahas silariannya, itu jadinya problem solving, bukan pengambilan. Jadi kenapa orang mau selesaikan silariang Mi? Jadi mau selesaikan masalahnya. Nah, ternyata tapi pada saat itu ketua penguji minta, kau kan lebih banyak kenapa bisa silariang, apa yang dilakukan pada saat silariang, dan bagaimana dia setelah silariang. Jadi kan lebih banyak tentang pengambilan keputusan. Makanya bagan kompositku itu akhirnya dirombak pas ujian, diminta untuk spesifikkan pada saat itu. Berarti silariannya lebih ke konsep yang banyak digali di sini adalah pengambilan keputusannya. Iya Kak, pengambilan keputusannya lebih banyak di situ. Cuman pasti tersentuh itu tersentuh itu banyak juga silariangnya, karena kan kondisinya seperti itu. Itu masalah besarnya. Big problemnya di situ Iya. Jadi apa itu pengambilan keputusan? Iya. Kan sebenarnya Kak pada ujian kemarin itu ambil Kak teori pengambilan keputusan itu dari teorinya salah satu psikolog sosial. Oh, cerita Kak sedikit Kak, ini juga waktunya ujian Kak sempat Kak direvisi karena teori pengambilan keputusan yang ambil itu kan dari buku. Nah, di pengambilan keputusan yang ambil itu pengemuka teorinya adalah bukan orang psikologi, dia orang sosial saja. Itu tentangan pada saat ujian. Tapi di dalam bab 2 aku itu ada di teori, makanya pada saat itu ketua pengujiku juga minta ubah teori utamamu, makanya ku ubah Kak itu pakai teorinya Janis and Man pada saat itu. Jadi pengambilan keputusan yang ku maksud dalam ini dalam penelitianku itu kayak prosesnya seseorang dalam mengambil keputusan setelah dihadapkan pada pilihan opsi. Jadi bagaimana dia mampu untuk menjawab dan menemukan solusi dari mengatasi masalah yang ada pada saat itu, dan ada alternatifnya. Itu Kak. Jadi di penelitian itu Kak lebih kujabarkan tentang bagaimana orang itu nilai itu masalah, kemudian lakukan survei, oh kalau ini ku ambil kayaknya impactnya ini, kalau ini ku ambil ini impactnya, kemudian bagaimana dia menimbang lagi alternatifnya, baru berkomitmen melaksanakan, baru evaluasi sama ada yang kemarin bagaimana bertahan dari feedback negatif, itu ada tahap pengambilan keputusan. Jadi disuruh Kak dalami itu Kak, itu yang kemudian dari tahap itu yang muncul menjadi kerangka teori yang menjadi guideline pertanyaan untuk masuk silariangnya. Berarti kita melihat itu ke dalam 3 tahap itu ya, sebelum, proses, dan pasca. Dan besarnya begitu Kak. Iya. Tapi tetap tahapannya itu ada 5, ya sesuai teori. Karena kan saya pakai teori driven. Metodeku kan teori driven kalau di kuali. Kalau di teori driven kan artinya kita mengikut sama teori yang mau dipakai. Makanya pakai teori. Menarik nih. Menarik untuk dibahas juga nih bagaimana pengambilan keputusannya. Soalnya gini nih, sebelumnya di CIA juga kalau nggak salah itu di episode 34 ya sebelumnya kita juga pernah bahas nih soal silariang gitu ya. Nah, di pembahasan kemarin itu kan silariang ini kan dulu itu dianggap sebagai salah satu jalan keluar bagi orang yang ingin menyelamatkan cintanya, ya. Karena ingin menyelamatkan harkat dan martabat si perempuan, ya, daripada ibaratnya tidak direstui hubungan itu, maka dia bawa lari untuk menghalalkan cintanya. Seperti itu dulu, menyelamatkan cinta itu. Nah, itu kan bentuk problem solvingnya waktu itu. Lebih banyak membahas soal problem solvingnya. Nah, ini Hayatul sekarang membahas bagaimana pengambilan keputusannya. Nah,
Terus kira-kira di tahap awal Hayatul, waktu orang akhirnya memutuskan ya, Villarreal, memang dia mempertimbangkan apa nih sebelum mengambil keputusan? Oke, Kak. Sebenarnya kan itu Villarreal itu adalah kejadian yang kan ke semua toh Kak, disuruh Kak gali dari proses wawancara. Nah, kalau dari hasil penelitianku Kak yang ku dapatkan, Villarreal itu terjadi sebenarnya adalah keputusan akhir yang diambil seseorang setelah alternatif sebelumnya itu tidak menemukan jalan. Nah, beberapa keputusan yang diambil sebelumnya. Kalau dari kasus yang ku dalami tuh Kak, ada beberapa kali sebelumnya yang itu terjadi, keputusan diambil oleh kedua belah pihak. Tapi karena tidak menemukan jalan, akhirnya Villarreal adalah alternatif terakhir. Yang kemudian diambil. Ya mungkin itu bagian juga dari problem solvingnya untuk menegai masalah yang sedang terjadi. Tapi kan di situ Kak, pada saat penelitian didalami, sebenarnya alternatif apa saja sih yang sudah ditempuh sebelumnya, dan kenapa itu menjadi hal opsi terakhir yang harus dilakukan. Sehingga kita mendalami masalahnya juga. Nah, dari hasil penelitianku yang kudapatkan Kak, sebenarnya laki-laki sudah melakukan pelamaran sebanyak 3 kali. Secara baik-baik, dalam konteks Kak, secara baik-baik lakinya. Gitu Kak, dari perspektif secara baik-baik. Tapi lamaran tersebut ditolak 3 kali juga dengan beberapa alasan. Waktu itu kan saya dapat alasannya ada significant other, gitu. Adalah kondisi kemudian yang merasa bahwa laki-laki itu merasa tidak dihargai lah gitu, dirasa bahwa dia tidak diberikan ruang memperlihatkan dirinya sebagai laki-laki. Makanya Villarreal ini merupakan jalan supaya dia bisa memperlihatkan bahwa dia teguh atas pendiriannya. Tapi dari signifikan other yang lain kita menemukan data yang berbeda. Itu gunanya itu Mika kemarin yang bilang Pak Dayat, ini menarik karena dari signifikan other kita menemukan bahwa ternyata ada kondisi hamil. Tapi itu tidak dijelaskan oleh kedua responden utama. Nah, itu yang kemudian digali lebih dalam lagi pada saat itu, karena ini tidak dijelaskan sama responden utama, tapi peneliti temukan daripada signifikan other gitu. Jadinya pada saat itu ada dua kan, sebagai peneliti kita tidak bisa masukkan perspektif pribadi toh Kak. Jadi pada saat itu sebenarnya kita ada dua alasan utama. Yang pertama, kalau dari perspektif respondennya ya dia bilang bahwa lamarannya ditolak sehingga dia tidak merasa dikasih ruang untuk memperlihatkan bahwa dia itu laki-laki gitu. Dia merasa dikasih malu gitu karena sudah melamar baik-baik tapi tetap ditolak. Sementara karena kita menemukan bahwa ada kondisi hamil, makanya Villarreal itu terjadi gitu Kika. Nah, saya dulu ya ini. Artinya Villarreal ini akan terjadi, bukan akan terjadi, lebih kepada ada kondisi yang begituan. Iya. Karena makanya saya bilang, kan kalau tadi kan kita bahas Villarreal itu kalau ada kesepakatan dua pihak. Saya lupa bertanya apakah ini karena ada hal-hal yang di luar dari itu jadi terpaksa sepakat begitu. Kalau konteks definisi Villarreal gitu. Iya. Sebenarnya Kak, pada saat itu kan saya tidak tanyakan kepada respondennya bahwa saya tanyakan Kak, tapi kan dia rejecting, artinya tidak membenarkan hal tersebut gitu. Mungkin ada beberapa aspek juga yang menyebabkan dia tidak terus terang untuk menjelaskan hal itu. Tapi Kak, sebelum itu pada saat saya wawancara kedua, kan kalau di kualitas harus lebih dari 1 kali ya Kak wawancaranya. Nah, wawancara kedua pada saat itu saya tanyakan kembali kenapa harus melakukan hal itu. Dan saya wawancaranya secara terpisah ya Kak. Maksudnya kalau saya wawancara istrinya pada saat suaminya tidak berada di rumah. Supaya tidak ada ibaratnya kesepakatan yang terjadi atau kayak dengar aku bilang istrinya begitu juga nanti bilang suaminya. Saya sengaja mengatur jadwal wawancara yang terpisah. Nah, kalau dari istrinya keterangan yang diberikan oleh responden istri pada saat itu, dia memang yang minta. Dia yang si cewek yang minta. Dia yang mau tuh. Tapi dari si cowok pada saat saya bicarakan dia juga yang kekeh. Jadi tidak
ada, jadi ibaratnya tidak ada yang saling menunjuk bahwa dia yang mau, dia masing-masing mengaku bahwa keinginan sendiri. Gitu pada saat itu. Cuman ya itu keterangan berbeda saya dapatkan daripada signifikan other. Dan pada saat itu saya tanyakan signifikan other-nya kenapa sebenarnya memang ditolak lamaran. Memang kan datang baik-baik, kenapa harus ditolak gitu toh? Tapi dari signifikan other-nya pada saat menjelaskan bahwa perbedaan usia, alasannya perbedaan usia yang jauh dan latar belakang si calon mempelai laki-laki yang ibaratnya itu kalau di orang Bugis, kalau bagi di mereka tuh Kak, bukan sederajatnya, tidak setara lah. Nah, gitu. Bahasa muncul lagi variabel baru kayaknya Kak. Ada ketidaksetaraan. Ya, makanya dianggap tidak bisa dilangsungkan gitu. Ya. Saya balik ke, atau ada bertanya dulu ya mengenai ini. Udah respon dulu atau gimana? Menarik ini makin banyak alasan-alasannya kemudian opsi-opsinya ya, opsi-opsinya sehingga memilih untuk silariang. Berarti ini kesepakatan antara dua belah pihak yang kemudian ingin silariang ya. Nah, saya tertarik di fase kedua nih pada saat silariangnya nih. Selanjutnya di fase kedua nih. Ya Kak. Kalau pada saat tahap kedua tuh Kak, di fase silariang itu kan saya tanyakan apa yang pertama kali dilakukan, di mana tinggal, kan pasti meninggalkan kampung halamannya ya. Dia berdiam diri lah kurang lebih di tempat yang dia berlangsungnya juga pernikahan itu. Jadi dia berdiam diri di tempat di mana dia melangsungkan pernikahan itu. Jadi pernikahannya sebenarnya sah secara apa? Dia bilangnya sah agama saja, katanya, karena dinikahkan sama seorang imam di suatu masjid di kampung tertentu. Padahal kalau kita kan di agama Islam kan kita lihat syaratnya kan harus ada wali ya kata. Tapi kan tidak ada pada saat itu. Jadi tapi kan saya tidak masuk sampai menjudge bahwa ini tidak sah, tidak. Saya cuma bilang oh seperti itu. Terus siapa saja yang menghadiri? Untuk tahu siapa orang ya yang menghadiri ya imamnya saja sama satu orang. Saya tidak tahu dia siapa, keluarga dari cowok yang mengantar. Jadi berarti itu ada 4 orang. Mungkin di bayangan kita ada 4 orang gitu. Ada si mempelai perempuan, mempelai laki-laki, imamnya dengan satu orang yang. Jadi dia itu tinggal di kampung itu, berdiam diri kurang lebih kalau tidak salah 2 atau 3 bulan lah untuk mengasingkan diri. Tapi saya tanya, bagaimana respon keluarga? Ternyata si perempuan ini, keluarganya taunya si perempuan ini kan lagi kerja di luar kota. Dia ada di luar kota itu. Dia ada di luar kota itu bekerja. Taunya seperti itu. Nah, taunya seperti itu. Terus si laki-laki ya tinggal di situ juga. Tapi kan keluarga laki-laki tidak ada respon. Dalam artian mungkin bahasanya mungkin membenarkan ya atau tidak peduli. Saya tidak tahu seperti apa karena saya tidak dalami seperti itu Kak. Jadi cuman dari respon keluarga perempuan yang awalnya menolak toh. Jadi tidak, dia taunya ya si anak ada kerja di luar kota. Makanya tidak dicari juga, tidak pulang-pulang, itu biasa. Barulah akhirnya dia berpindah-pindah. Pada saat juga dia mendengar bahwa keluarganya sudah mulai tahu, dia lagi berpindah ke lokasi yang kedua. Jadi ada 2 kali perpindahan lokasi pada saat itu gitu. Saya tanya, jadi setiap orang tuanya menelpon, jawabnya apa Kak? Terus dia jawabnya cuma ya kerja, dipindahkan lagi tempat kerjanya. Nah barulah Kak, jadi itu keputusan-keputusan yang diambil itu berpindah-pindah tempat, berbohong dan semacamnya lah untuk melindungi. Barulah pada saat itu sekitar hampir bulan ke-4 setelah tidak pernah pulang, barulah ada info yang dia dengar bahwa orang tuanya sudah tahu. Itu pun dia tahu dari temannya. Karena katanya orang tuanya mengunjungi di luar kota itu. Tapi bu kosnya bilang dia sudah meninggalkan tempat ini sejak 4 bulan yang lalu. Tahap sudah mau masuk tahap ketiganya Kak.
Ya, karena pas sudah ketahuan kan, gitu. Sebenarnya kan awalnya dia merasa aman-aman aja, karena kan tidak Tahu. tidak tahu gitu. Taunya cuma kerja di luar kota, ternyata sudah berpindah tempat gitu Kak sebenarnya. Nah, tapi sempat didalamin enggak ya? Ini kan ketika dia sudah Silariang berpindah-pindah tempat, sebenarnya kan ada opsi juga nih bahwa dia bisa kembali gitu ya. Ibaratnya kan dia kembali untuk meminta restu dan lain sebagainya, gitu ya. Apakah itu tidak masuk jadi opsinya waktu itu sebelum mengambil keputusan berpindah-pindah? Oke Kak, opsi itu kemudian baru muncul ketika dia sudah terdesak sama keadaan. Karena sebenarnya kan dalam dalam penelitianku ini akhirnya dia kembali Kak, karena kondisi hamil itu tadi dia karena pada saat itu dia sudah kendala ini kan Kak, mungkin ya BPJS lah apalah, dia butuh dokumen-dokumen itu. Ya. Akhirnya dia sudah terdesak sama keadaan. Singkat cerita mungkin pada saat itu akhirnya dia mencoba untuk berkomunikasi, baru berkomunikasi, belum langsung pulang. Ibaratnya kalau kakaknya cerita tuh, kalau langsung pulang, jadi coba Ki dulu telepon. Kalau nggak salah dia telepon kakaknya, tapi kakaknya bilang hati-hati karena kondisi di sini tuh sudah tidak Panas. sudah kondusif, ya sudah tidak kondusif. Ya ibaratnya bahayalah gitu. Situasinya pada saat itu. Akhirnya orang tua si perempuan ini bicarakanlah sama suaminya, tapi suaminya tetap kekeh pulang karena dia bilang akan sangat sulit melahirkan di sini. Dan dia bilang kita pada saat itu dia minta pulang, tapi dia mau mencoba untuk ya itu tadi mapi deceng, coba untuk ya memperbaiki. Pada saat itu opsi yang diambil si suami itu adalah bagaimana caranya bisa menikah di KUA secara sah. Jadi suaminya itu pulang balik lah Kak di tempat itu sambil mengurus bagaimana jalannya dia bisa menikah di kampung itu. Barulah setelah beberapa kali mencoba untuk mencoba untuk menempuh jalan itu, ketika dia sudah melihat hilal baru dia berani membawa pulang perempuan itu. Karena sudah ada hilal yang kelihatan Kak, maksudnya sudah ada mila, ada dengar bisa diurus secara ini. Barulah seperti itu. Oke, Asma. Ini berarti saya mungkin kelewat tadi, berarti ini fase keduanya. Iya Kak, fase keduanya di sana, fase ketiganya pas mereka balik. Fase ketiganya. Apakah langsung saja bahas fase ketiganya, atau saya mau konfirmasi sebenarnya pengambilan keputusan itu aspeknya apa, terus tahapan pengambilan keputusan apa? Apakah dijelaskan sekarang atau nanti setelah fase ketiga? Dari kita jika terserah bagaimana Kak bagusnya. Atau itu aja dulu, fase kedua tadi, fase pertama sudah, fase kedua, aspek pengambilan keputusan dan tahapan pengambilan keputusan itu boleh dibantu dijelaskan. Oh ya Kak. Jadi sebenarnya kan Kak, kalau di Kuali itu ada namanya matriks. Matriks itu kalau kita setelah coding data itu kita masukkan di setiap tahapan-tahapannya gitu toh. Itu pada saat itu kan sebelum bikin bagan komposit kita bikin matriksnya. Jadi kita masukkan di dalam situ. Jadi misalnya kayak kalau dalam matriks itu Kak tidak kita kelompokkan bilang ini sebelum, ini saat, ini setelah. Tapi dinamika pengambilan keputusannya itu Kak langsung kita kelompokkan secara keseluruhan. Jadi di mana dia menilai informasi dan masalahnya, tahapannya misalnya tahap pertama itu ketika dia mampu menilai informasi dan masalahnya. Terus aspeknya itu misalnya dia posisinya gimana, kedudukannya gimana. Dia sebenarnya yang situasinya seperti apa, yang mana dianggap masalah, yang mana dianggap tidak. Jadi pas datanya di coding itu sebenarnya tidak ada Mika pra, sedang. Nah,
tapi langsung digabung, di mana dia bertahan dari feedback negatif, yang mana saja kondisi yang dia lakukan survei alternatif, yang mana saja dia akhirnya menimbang alternatif. Karena sebenarnya anehnya Kak, dalam teori pengambilan keputusan itu tidak dijelaskan pas dia mengambil keputusan, tapi bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di setiap opsi yang dia ada. Karena kalau dia menengahi masalah itu jadinya problem solving, bukan pengambilan keputusan. Bisa diulang kalau menengahi. Jadi Kak, misalnya kalau misalnya dia dihadapkan sama dua alternatif, dua atau lebih dari satu alternatif, ya pengambilan keputusan lebih masuk ke dalam bagaimana dia menyurvei setiap opsi yang ada. Dia tidak menjelaskan tentang oke, saya ambil ini karena ini. Mungkin memang ada dijelaskan tapi tidak terlalu dalam karena itu tadi Kak, kalau dijelaskan kita terlalu dalam terkait dengan pada saat dia menyelesaikan masalahnya, itu jadinya problem solving, bukan pengambilan. Ya, saya paham. Banyak membahas tentang ketika dia pulang misalnya Kak, dia dapat ancaman di sini ini, apa yang kemudian dia pilih, opsi mana yang dia pilih. Ini setelah lari ke situ, apalagi dia hadapi, apalagi dia ambil. Ya, mengerti. Iya. Jadi pengambilan keputusan itu bicara tentang bagaimana dia melihat opsi yang ada, dalam artian survei opsi, dan kemudian membandingkan atau menelaah masing-masing opsi, begitu ya? Iya, karena namanya keputusan. Itu perdebatan Kak, karena takutnya pembahasanku itu takutnya jatuhnya ke masalah. Ya, iya, karena sudah lakukan apa bikin supaya baik. Ya, betul. Ya, begitu Kak. Sementara saya tuh lebih banyak membahas tentang opsi-opsi apa saja yang kemudian akan yang muncul, yang dia hadapi, terus dia pilih ini, terus bagaimana lagi. Oke, menarik. Kalau problem solving bicara tentang dihadapi masalah, apa yang dilakukan gitu ya untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau penelitian tentang pengambilan keputusan, ada opsi nih. Pilih kira-kira yang mana dia pilih. Setelah dia mengambil opsi itu, akan ada opsi lanjutan. Apa lagi yang dipilih? Kak, karena itu juga kemarin Kak, waktu sidang Kak, waktu hasil semhas itu dipertanyakan karena takutnya jatuhnya kan problem solving. Kemudian Kak, kalau problem solving kan sebenarnya problem solving itu ada dalam pengambilan keputusan itu. Pasti ada. Karena namanya juga menghadapi masalah, berarti yang penyelesaiannya. Tapi kalau saya fokus kepada cara dia menyelesaikan masalahnya, itu hanya fokus kepada 1, 2, 3 kejadian. Tapi kalau makanya metode studi kasus karena ibu minta itu runtutan. Jadi perjalanannya ini orang bagaimana hingga sampai pada saat ini. Makanya itu bagian Asmar sebelumnya itu kalau kita lihat Bank Komisi itu selalu ada 2 cabangnya atau 3 setelah pilih ini lagi ambil, karena itu memang targetnya pengambilan keputusan Kak. Awalnya juga aku kira tidak sekompleks itu penelitianku pas Mas, ya Allah kenapa begini. Berarti enggak dijelaskan apa yang terjadi setelah dia pilih ini, karena jatuhnya akan problem solving. Iya Kak, cuma disinggung saya sedikit, misalnya setelah pilih ini orang tuanya rejecting. Oke, misalnya orang tuanya mengancam, ada pengancaman dari keluarga. Yang akan dilakukan setelah diancam? Apa yang akan dilakukan setelah pengancaman? Opsi apa yang kemudian muncul? Ada 2, dia tetap memilih pulang atau tetap mengasingkan diri. Dia memilih pulang. Dia memilih pulang karena ada opsi lain yang mau dia lakukan. Gitu Kak. Lebih banyak kita situ. Terus kalau tahap ketiganya apa? Tahap ketiganya itu Kak, jadi setelah balik gitu toh Kak, setelah balik kan opsinya itu dia konsekuensinya kan itu jelas ada. Jadi pada saat itu kan dia opsi yang diambil itu untuk menghubungi KUA. Tapi kan itu sudah dilakukan sebelum balik. Itu berbeda daripada apa yang perencanaannya. Jadi dia bilang, dia kira bahwa dengan
di KUA itu bisa ada perwalian. Kan ibaratnya biasa kalau di KUA bisa ada perwalian toh. Ternyata setelah dia mendatangi kantor, jadi ini si perempuan sudah balik tapi disembunyikan ibaratnya di rumah, salah satu rumah gitu. Jadi orang tuanya belum tahu dia balik. Jadi ibaratnya Kak di situ dia tak sama KUA harus ada persetujuan orang tua. Kalaupun dia tidak mau datang di KUA ini, minimal tanda tangan penyerahan wali. Nah, masalah baru Kak. Karena menurutnya ya tidak mungkin lah saya datang untuk membujuk gitu. Ya, tidak mungkin. Hal yang sudah dalam benaknya itu tidak mungkin terjadi. Jadi pada saat itu opsi yang diambil mencoba dulu untuk menyampaikan ke keluarga. Adakah yang mau gitu untuk mencoba ada yang berani juga. Akhirnya dia kembali ke KUA, dan pada saat itu opsi karena si perempuan ini merasa bahwa dia juga perlu berkontribusi, dia kan laki-laki. Si adik dan KUA pada saat itu Kak. Si adik datang di KUA Pak. Pada saat itu si adiknya ibah, jadi mau menolong. Ternyata tidak bisa karena orang tua masih hidup. Tidak boleh ada perceraian karena ayah kandung masih hidup dan masih dapat dijangkau. Kan kalau di KUA itu boleh diwalikan walaupun masih hidup tapi sudah tidak dapat dijangkau. Tapi ini kan jelas masih dapat dijangkau. Akhirnya opsi yang diambil pada saat itu kan dia sudah menyerah Kak. Karena perutnya juga sudah semakin membesar dan sudah menjelang melahirkan. Akhirnya opsi yang diambil adalah pihak KUA-nya yang mendatangi rumah perempuan. Jadi orang dari KUA dia meminta tolong untuk dan memohon pada saat itu, kalau ibaratnya katanya saya sampai minta-minta ke Pak Kepala KUA untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi Pak KUA itu jadi signifikan. Ada kuki lagi Kak, saya datang ke rumahnya itu Pak KUA wawancara. Karena kan saya butuh datanya juga. Jadi baratnya pada saat itu Pak KUA-nya datang pertama kali. Pada saat itu fun fact-nya Pak KUA-nya takut gitu. Jadi dia bareng gitu banyak satu mobil datang ke rumahnya tuh. Harus perempuan gitu. Jadi diwawancarai, diminta pada saat itu. Nah, dia di situ ada opsi dia diberikan, kau mau ikut sama saya atau tidak? Tapi si suaminya itu tidak ingin ikut karena ya dia sudah tahu konsekuensinya kalau dia ikut akan terjadi hal seperti apa. Makanya dia bonyo itu. Iya. Jadi pada saat itu yang pergi itu hanya dari pihak KUA dan alhamdulillahnya Pak KUA-nya mendapat tanda tangan pada saat itu dengan di situ dengan dalih bahwa saya tanya Pak KUA-nya, kok kenapa bisa Pak dapat tanda tangannya? Saya bilang, urusan Silariang itu bukan urusan saya. Pak KUA di sini. Tapi dalam agama katanya, dia bilang begini, Kak, dalam agama ayah itu wajib memberikan restu. Kalau begini, apalagi kalau begini kondisinya, daripada dia terus-terusan berdosa, harusnya dia ini terserah urusannya gimana setelahnya. Yang penting dinikahkan dulu. Karena ini anak mau lahir, ibaratnya cucunya mau lahir. Jadi gitu, dapat kita tanda tangan, akhirnya menikah di KUA pada saat itu Kak. Gitu Ki. Menikah di KUA, setelah menikah di KUA dapatlah berkas itu. Nah, si suaminya kembali di tujuan awalnya bahwa dia urus berkas, kartu keluarga apa untuk mendapatkan BPJS itu kan Kak untuk melahirkan. Barulah pas anak itu lahir, baru didatangi sama mamanya. Maksudnya neneknya, mamanya si perempuan. Yeah. Kalau si bapaknya sampai sekarang tidak pernah ketemu. Karena dia tutup baik-baik. Tidak mau. Karena dia diancam juga Kak Toka. Tapi sampai jauh ini sih alhamdulillah tidak pernah dengar Ki ada sesuatu. Masih begitu Ji. Cuma ya sepertinya untuk baik-baik antara bapak dan itunya sudah tidak ada. Cuman saya bilang pada saat itu di akhir wawancara, apakah ada niat untuk memperbaiki situasi ini? Kemudian dia bilang
yang kalau niat pasti ada, niat itu pasti ada, cuman kembali lagi bahwa situasinya belum redam, situasinya masih panas dan beberapa kali dapat pengancaman, apalagi dengan latar belakang bahwa sang bapaknya di penjara juga gara-gara begitu, jadi pasti dia tidak melakukan apapun yang dia mau gitu. Ada kisahnya pernah di penjara gitu, jadi pasti berani gitu. Terus kedua yang saya dapat akhirnya karena mediasi oleh pihak KUA itu akhirnya si anak perempuan ini mulai melulu, cuman dia yang mau datang ke pihak bapaknya gitu, tapi tidak mengizinkan suaminya untuk pergi, dia cuma mau datang kalau dia bawa anaknya, siapa tahu katanya dengan adanya anak itu bisa meluluhkan hati orang tua kan. Gitu Kika. Anu ini Wija, kayak the real studi kasus. Iya. Keselio sedikit jadi gibah. sebut nama sedikit jadi gibah gitu. Dia mempelajari perilaku orang ya. Lagi. Itu wajar. Jadi kalau ada apa-apa kita enggak gibah ini, kita enggak gosip, studi kasus kualitatif kita ini. Ada informasinya atau Kak? Ini menarik ya, karena memang penelitiannya Hayatul itu melihat dari awal dia mengambil keputusan sampai akhirnya sekarang terakhir itu sudah kembali ke rumahnya. Saya tidak tahu ini jatuhnya pertanyaan yang kayak bagaimana. Kan ini pengambilan keputusan pelaku Silariang. Saya sih pikirnya akan ada di titik-titik, semua keputusannya itu berangkat dari satu titik misalnya gitu. Nah di kepala aku, apakah ini karena faktor semua keputusannya itu dipertimbangkan karena untuk anaknya nanti atau bagaimana? Mungkin ada begitu yang didapat kayak. Kalau saya karena dari perspektif peneliti, saya tidak tahu, karena tidak ada asas yang membenarkan aku jika menggunakan. Kalau saya Kak, alasannya kalau saya karena lelah Kak. Lelah dengan situasi seperti itu, dengan keadaan yang tidak bebas, dengan keadaan seperti dibuntuti rasa takut, karena ada keterangan yang dari orang bilang capek, saya capek deh, ada perasaan lelah, saya capek. Terus sempat Kika saya tanyakan bilang, kalau memang kenapa diambil di awal, kalau kau sudah tahu konsekuensinya ini gitu kan. Yeah. Ibaratnya kan berarti kita juga mau, dia bilang Ki begini Kak, ada keterangan, dan ini masuk di pembahasanku juga karena disuruh sama Kaila, kalau alasannya si cewek sih kan cinta. Yeah. Nah, dia sudah sangat cinta sama ini laki-laki, dan dia takut kalau dia tidak sama ini laki-laki, dia tidak dapat orang lain. Nah, kan itu makanya Kak Ila itu bahkan pada saat saya ujian dia minta, coba di pembahasanmu kamu tambah tentang teori triangular theory of love, jadi segitiga cinta itu dia sudah sampai tahap mana memang kah, sehingga dia apakah dia sampai di keintiman, Mika, komitmen, atau hanya gairah, passion gitu. Dia minta untuk digali itu lebih dalam, karena ibaratnya kalau mungkin secara logis tuh Kak, si cewek kan umur 28. Umur 56. Jauh itu. Jauh kan. Kira-kira harus ini diungkap di awal sih ini. Iya Kak, jadi jauh ini. Harusnya dibahas Ki tentang dia memang sudah sampai level cinta yang bagaimana, sehingga dia mengatakan bahwa alasan dia melakukan itu karena ya betul-betul dia sudah cinta, dia sudah ini sama laki-laki itu gitu Kak. Atau misalnya dia sebelum dilanjut ini saya mau bercanda dulu. Ini kayak umur 25 dengan anak yang baru lahir Kak. Pedofil. Sudah. Berarti pengambilan keputusannya di awal berangkat dari cinta cinta. Kalau dari perempuannya cinta. Terus setelahnya itu di akhir ya ada karena lelah. Jadi mungkin lelah ini saja ini. Gitu, lebih begitu Kak. Lebih ya. Benar. Saya dapat
Dapat insight-insight baru nih di penelitian itu Hayat. Agak shock ya Kak. Jadi artinya wawancaranya diberhentikan sama Hayatul setelah di titik apa? Saya bukan anak kuali, jadi biasanya itu saya tahu titik jenuh. Wawancaranya Hayatul berhenti pada saat apa? Jadi kan Kak, setiap selesai satu kali wawancara dan mengolah data itu selalu Kak kembali ke pembimbingku. Ini yang sudah terjawab, ini yang masih kurang, selalu kembali. Nah, tapi pada saat itu Kak, saya bahasanya pada saat saya mengerjakan itu, saya tidak minta saja itu ke pembimbing sama penguji, minta Kak juga perspektif lain, termasuk dari Kak Dana, karena kan dia orang yang ACC dulu kemarin. Saya sampaikan lah Kak, minta Kak juga saranta gitu ta. Sempat juga ke Kak. Saya minta perspektifnya Kak, minta Kak saranta ini, saya jelaskan ini yang aku dapat ini. Nah, pada saat itu adalah beberapa saran yang muncul, bilang coba aku buktikan lagi yang ini, coba aku dalami lagi yang ini gitu. Akhirnya Kak, pada saat itu saya baru berhenti wawancara ketika saya sudah tidak mendapatkan saran dari siapapun. Oke, kalau saya gitu. Jadi pada saat itu saya berapa kali untuk dua kali kayaknya untuk si cowok, 3 kali si cewek, signifikan other-nya ada 2 kali, ada masing-masing 1. Karena kalau sudah kan lagi dikasih saran tuh Kak, masuk Kak lagi, aku cari lagi signifikan other mana lagi nih yang bisa bantu Kak dapat ini, karena kuali kan kalau dari perspektif responden pasti kaya datanya. Nah, data justru tuh Kak yang kurasa setelah wawancara, kekayaan data itu justru didapat dari signifikan other. Yeah. Lebih enak didapat dari signifikan other daripada responden utamanya. Dan dari signifikan other 1 bisa Kak dapat signifikan other 2. Karena kayak keterangan-keterangannya dia kan tuh perlu Kak lagi untuk cross check ke sana. Seperti itu Kak. Ya. Menarik tahu ini. Jadi jenuhnya itu bukan jenuh di pertanyaan yang sudah habis, tapi jenuhnya karena saran. Karena keburu demi juga tuh Kak UKT karena kan UKT 0 tuh Kak maju mah. Apakah ini ada saran atau signifikan other-nya orang tua begitu? Maksudnya Kak, akan lebih kaya apakah mungkin akan lebih kaya ini kalau misalnya signifikan other-nya adalah orang tua juga, orang tua dari iya, waktu itu Kak sempat wawancara orang tuanya si cowok, tapi menolak karena kan kalau bapaknya sudah tidak ada, jadi si ibunya menolak. Dan kalau perempuan, jujur saya belum bisa sampai di situ Kak. Berapa kali aku pertimbang minta saran, kayaknya tidak bisa saya sampai situ. Jadi itu ya yang saya cross check itu ya KUA, tetangga, teman. Kalau kan dia berprofesi sebagai petani, berarti orang-orang yang sering dia temui di sawah. Saya tanyakan, iya Kak begitu. Jadi sebenarnya ada kemarin teknik yang dia bilang pembimbingku, Ibu Korni, itu kayak kita sebenarnya bukan menjadikan dia signifikan other, cuman kita cross check dengan cara ya bertanya-tanya saja. Jadi kayak pergi ke tempat yang biasa dia pergi, bilang kita kenal ini, bagaimana sih kalau ke sini Ki, siapa biasa temani, seperti itu. Jadi saya kayak investigasi tapi sebelum itu kan saya serahkan juga, saya jelaskan siapa Kak ceritanya atau Kak, dan tidak boleh dipaksa untuk memberikan jawaban. Kalau dia memang tidak bersedia, ya tidak usah gitu. Jadi sempat disarankan begitu, dan sebenarnya data semakin banyak data saya dapatkan ya dari begitu-begitu, dari orang-orang yang dia temui gitu Kak. Jadi kayak akhirnya aku tuh bilang ini orang seringnya ketemu di sini sama ini cewek dulu karena begini. Jadinya itu kayak mendukung data-data. Kemudian kenapa ini cewek bilang dia suka sama ini cowok, mungkin karena diperlakukannya dulu seperti itu. Nah, data pendukung jika tuh, tapi apa yang saya buang, rejecting kita dan aku bilang nggak usah dikasih masuk semua karena jauh lebar sekali penelitianmu baru.
kalau terlalu banyak yang kau bahas. Jadi fokus mau saja ke perspektif dua orang ini, tapi ketika ada yang butuh divalidasi, ya pakai datanya significant other. Itu Ki. Nah ini Hayatul, Iya. proses wawancaranya ini setelah berapa lama peristiwanya ini? Atau nggak mungkin kan pada saat masih hangat-hangatnya? Ini kejadiannya kan itu juga saran dari Kak Rajan, tidak boleh terlalu jauh. Iya. Pas Dua- wawancara ini sudah melahirkan atau belum? Iya, sudah. Oh, Sudah. sudah. Kejadiannya itu 2021. Oh, iya, iya. Itu 2022. Saya wawancaranya 2024. Oh, masih. Iya, karena itu kan Kak juga pada saat itu ditanya sama Kak Dana, bilang coba buktikan pakai dokumen. Jadi pada saat itu saya minta kartu keluarganya, kartu keterangannya. Jadi saya cross check kan itu bisa membuktikan toh Kak kondisi-kondisi yang mungkin tidak bisa dijelaskan pakai wawancara, tapi kita buktikan pakai data yang didapatkan. Nah, pakai itu Kakak untuk jadikan di lampiran. Nah, itu cari waktu-waktu rentan waktunya, terus saya buatkan garis waktu untuk mendukung kita dapat waktu. Jadi saya ini punya 3 pertanyaan terakhir ini. Wija, ada dulu mau ditanyakan sebelum saya. Dari proses ini kan biasanya kan ada yang tertulis di skripsi, ada yang tidak ya tuh. Apa hal yang menarik di luar dari skripsi yang bisa dijelaskan ke kami atau diinformasikan ke kami? Kalau hal yang menarik nih Kak, tunggu Kak. Oke. Kalau hal yang menarik nih Kak, saya dapatkan sebenarnya untuk Kak pas wawancara, saya nggak tahu karena empati kan namanya itu atau apa. Cuman kayak dari perspektifnya ceritanya, karena kan pas juga banyak sedihnya. Kayak mungkin juga kita ada rasa empati tuh sebagai manusia lihat kejadian yang mungkin bagi kita mungkin memang salah ini kok bikin, tapi kalau kita biasa dengar dari perspektifnya orang yang menjelaskan kejadian itu, ya mungkin juga ada sedih, ada beberapa mungkin sesuatu yang tidak, misalnya kayak ini si cewek cerita bagaimana dia kalau kayak hukum sosial yang dia dapat, kayak misalnya kalau pergi ini dia dikasih begini dikasih begitu kan. Bagi kita itu mungkin ya itu konsekuensi dari apa yang aku dapatkan, tapi secara tidak sadar kayak ya namanya juga manusia gitu tuh Kak, tapi tidak untuk membenarkan apa yang sudah dia lakukan gitu, tapi kan sebagai manusia yang punya perasaan, ya sedih juga sih dapat perlakuan seperti itu. Terus yang kedua dari perspektif si anak, karena kan itu anaknya bisa bicara Kak, maksudnya kemarin saya coba kan, iya tapi kan saya tidak masukkan ke data signifikan, ada saya tanya bilang ketemu nenek Kak begini, dan kayak dia sampai tidak tahu siapa neneknya, siapa ininya, dan dalam artian kan masih hidup gitu Kak. Jadi kayak kita sebagai ini ya harusnya sih dia tahu siapa neneknya, dia punya komunikasi sampai situ, tapi akhirnya kondisi seperti itu tidak bisa sampai ada yang kayak misalnya mamanya bilang, saya tanya bahkan anakku nanti kalau besar kau dengar cerita tentang mamamu ini siapa, bapakmu ini siapa, jangan percaya gitu-gitu Kak. Jadi sebagai orang psikolog mungkin empati seperti itu juga itu, makanya sedikit tertarik Kak, bilang kayaknya bisa juga ini diwawancara dalam perkembangan kalau dari perspektif anak dari kondisi itu bagaimana ininya kondisi sosialnya, lingkungannya, karena kulihat dari ini anak kayak ya begitu Kak. Terus yang kedua Kak, aku rasa kalau saya juga ini kayak kan saya juga belum Kak menikah atau Kak baru orang bugis Kak juga kayak jadi pembelajaran juga untuk lihat sesuatu begitu Kak, karena kan kalau dilihat dari ceritanya dia mengenal ini cowok seperti apa dan bagaimana akhirnya dia menilai bahwa ini cowok ini bisa kujadikan suami begitu. Kayak adalah insight tertentu yang ku dapatkan Kak, dan tidak ku masukkan ke dalam dalam iya tuh. Nah ini dua pertanyaan terakhir ini. Atau ada Wija mau ditanyakan dulu? Lanjut. Nah ini 2 pertanyaan terakhir. 3 berarti, jadi
kan biasanya kan kalau kuanti atau eksperimen jelas apa yang bisa dilanjutkan. Kalau kuali ini mungkin pertanyaannya ada dua ini kalau kuali. Sebenarnya apa hal yang bisa digali lagi yang terlewat di waktu itu oleh Hayatul, dan yang kedua apa yang bisa dikembangkan misalnya entah ini dengan tema yang serupa kah atau bagaimana? Oke Kak. Oke, yang pertama itu kayak saya jawab dulu yang kedua Kak, karena saya ingat sekali ini saran penelitiannya Kak Rajan sama Kak Ila. Karena sama Kak Rajan itu Kak, pada saat saya minta tanda tangan halaman pengesahan, dia bilang begini, ini penelitian bisa aku kembangkan sebenarnya, tapi nanti ganti jadi etnografi. Oh, Jadi etnografi, terus ini bisa jadi tesis, tapi dia etnografi. Jadi kalian dibandingkan dari segi psikologis itu kondisi-kondisi kawin lari di berbagai daerah. Jadi kan kalau ini kan juga ada istilahnya di Sumatera, ini juga ada istilahnya di Jawa, ini iya. juga ada istilahnya di Kalimantan. Jadi kau bandingkan nih kira-kira apa sih perbedaannya untuk untuk dari segi psikologis kondisi-kondisi seperti itu. Jadinya dia bukan kualitatif lagi, tapi lebih ke etnografi. Dia seperti itu Kak untuk penelitian ini, karena sebenarnya itu memang Kak Ila. Sebenarnya tuh bagi orang-orang mungkin tidak menarik penelitian budaya seperti ini, karena orang mungkin bilang tidak ada di psikologinya, lebih banyak ke aspek sosial budayanya. Tapi sebenarnya ini lebih lanjut karena banyak kondisi-kondisi. Ibaratnya kan ini suatu kesalahan ya. Maksudnya iya, kita sepakat bahwa ini adalah hal yang salah. Hal yang salah itu terjadi karena ada proses ada proses yang kemudian orang deskripsikan bahwa karena ini masalah harus cepat selesaikan Ki. Nah, kalau orang dalam kondisi seperti itu pasti ada proses mental yang terjadi. Cuman orang kadang-kala tidak mengesampingkan Ki hal itu, fokus sama nah kasih begini saja, tapi tidak gitu. Kalau yang terlewatkan Kak sebenarnya itu tadi karena di awal hampir itu Kak di revisiku itu lebih fokus Kak sama sebelum revisi lebih fokus Kak sama penyelesaian masalah. Tadi yang saya bilang lebih fokus Kak sama penyelesaian masalah, padahal dari awal harusnya fokus Kak sama pengambilan keputusan. Itu lumayan banyak revisiku setelahnya. Makanya itu aku bilang kirimkan ini kirim dan itu baru Kak sadar pada saat seminar hasil. Jadi kayak sama kota penguji bilang harusnya kau fokusnya di sini, kayak datamu kaya tapi tidak kau jelaskan dengan baik di pembahasan gitu, tidak kau jelaskan dengan baik di bab 4-mu, padahal ini banyak sekali yang bisa kau deskripsikan, banyak sekali yang bisa kau coding tapi kau lewatkan itu kayaknya. Dan iya sih menjadi saran penelitian juga itu kemarin di bab 5 aku di bab 5 ya, kesimpulan bagi saran bagi peneliti selanjutnya untuk lebih bukan lagi dari silanya, tapi itu tadi dari proses penerimaan. Jadi kayak ada penerimaan diri, kayak bagaimana penerimaan dirinya, bagaimana perspektif dari orang tua lagi yang mau digali untuk kondisi-kondisi yang tidak harus silariang, tapi mungkin hampir sama dengan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi masih bisa digali dari berbagai aspek nih, dari orang tua gitu. Iya. Itu bagus banget bukan Ibu Kurniati kan, itu juga dari perkembangan toh Kak. Dan yang bagus sekali sebenarnya itu dari anaknya. Andai kan anaknya bisa menjelaskan banyak hal. Atau perspektif besar kita tanya iya bagaimana kondisi lingkungannya dia tumbuh kembang gitu, bagaimana dia dengar misalnya orang cerita tentang orang tuanya seperti apa, bagaimana dia punya ketahanan. Dilanjutkan. Yang artinya silariang masih bisa dibahas dari berbagai macam aspek lain selain hanya pengambilan keputusan dan problem solving misalnya. Tadi penerimaan diri dan sebagainya. Jadi memang peluang untuk membahas silariang dalam konteks budaya dan psikologi memang masih lumayan lah ya. Lumayan. Iya. Terus apa insight-nya nih yang didapat sama Hayatul selama meneliti? Insight diri sendiri. Kalau saya Kak, pertama itu yang paling bisa Kak, ini selalu aku tanya temanku bilang Kak, jangan salah pilih reject pasangan. Tidak Kak. Tidak Kak, karena aku rasa sekali kemarin itu kayak impact-nya pas ditolak responden.
betul-betul kakak tidak mau melanjutkan itu skripsi. Saya tidak tahu efek daripada ditolak responden itu sebesar itu. Ternyata yang awalnya aku pikir akan mulus-mulus di jalannya, ternyata se drop itu kak untuk ditolak responden gitu. Jadi itu yang pertama kak, kayak aduh harusnya tidak begitu kak, seandainya kemarin cepat kak mengambil ini toh kak opsi atau ya ibaratnya adalah solusiku untuk masalah itu, mungkin cepat aja kak juga selesai, cuman karena ada 3 bulan kuanggurkan itu apa-apa karena rejecting itu, jadinya kayak tidak ini. Terus kak yang kedua, kalau saya yang kudapat kak dari mungkin karena bertemu langsung kak sama responden toh kak, kalau saya kak dari perempuan itu kayak ya menjaga diri itu penting sekali kak. Sama yang kulihat nah kak, kayak harusnya tuh sadar ki sama kualitas diri tak. Saya enggak tahu ini bagaimana kak, karena saya lihat gitu kak dari kacamata pribadi kok, observasi kok ini kurasa ini perempuan terlalu takut ki akan tidak adanya jodohnya. Nah gitu kak. Kayak ketika ada orang yang datang ya sudah ACC gitu ki, padahal kalau saya anak kak value-nya ini perempuan tinggi sekali. Cuman itu rasa ketakutannya juga karena perbedaan ini tuh kak, perbedaan strata ya, tidak sekufu lah kalau orang bilang, tidak sekufu ki. Sama kulihat kita kak, karena ini perempuan cerita karena kejadian itu kayak banyak ki masalah datang dalam hidupnya, banyak ki hal-hal yang tidak sesuai bayangan masa mudanya. Ya mungkin dia rasa, dia bilang oh ini mungkin karena melawan ke orang tuaku, karena tidak aku dengar ki, karena ini kejadian. Mungkin jadi insight ki juga bagi saya bahwa oh besok-besok mungkin keterlibatan orang tua itu penting sekali ki untuk hal-hal yang ya apalagi untuk menikah di kak, mungkin keputusan terbesar kayak itu dalam hidup. Bukan memilih mau martabak manis atau martabak telur. Betul-betul keputusan menikah ki kak. Iya, jadi ya mungkin itu segi kak, karena apa ya sebentar aku cerita tuh kak tentang empati seperti empati yang ada ya, kurang lebihnya seperti itu Mi. Iya. Tadi ada pertanyaan. Ya. Apakah dari yang cuma ada di Sulsel nih? Ya. Kita jadi saran. Ada literatur dari penelitian dari budaya selain daripada budaya Bugis atau Makassar? Ada kak. Disuruh hapus ki di bab 2 aku. Hapus bilang nggak usah bahas di luar Sulawesi Selatan. Ada ki kak, ada ki itu istilahnya kayak di Kalimantan itu seperti apa, terus hukum adatnya juga seperti apa, di Jawa apa namanya, di Sumatera, karena banyak didefinisikan. Kubahas dulu dari kawin lari tot kak, terus turun ke selariang. Nah definisi kawin larinya saya ambil dari situ, cuman untuk istilahnya dilarang kak pakai kak, karena itu tidak sinkron ki katanya, cukup kawin larinya saja. Ya, oke. Ya. Jadi memang itulah keunikan penelitian budaya ya. Mungkin di berbagai budaya dia punya istilah lain untuk menjelaskan sebuah fenomena. Oke, makasih pertanyaannya, Bung Imam. Ya, baik. Kalau dari saya cukup. Tidak ada mau ditanyakan lagi. Oke. Aman. Ya, aman. Oh, kalau begitu yang terakhir, karena dari aman. Apa yang disampaikan Hayatul ke rekan-rekan yang nonton ini, ke rekan-rekan seia penonton seia. Oke kak, kalau saya tuh kak sebenarnya kan kualitatif itu kayak minoritas kina kak, karena kan yang kayak tidak menginimi kualitatif, kalau lebih banyak kuantitatif eksperimen gitu. Tapi saya sebagai orang suka kualitatif, karena saya suka wawancara, suka verbatim, suka coding. Saya kayak sebenarnya dalam penelitian kualitatif itu memang butuh daya nalar yang tinggi karena tidak semua hal yang sampaikan itu responden itu yang di coding. Banyak hal-hal, kalau kata Kak Mato, karena Kak Mato pernah jadi ini kok juga Kak, saya pernah jadi asistennya di mata kuliah kualitatif, kayak justru lebih banyak hal yang secara eksplisit bisa disimpulkan daripada hal yang dia sampaikan secara struktural. Bisa rasakan jadi dirinya. Cuman itu tadi butuh keahlian yang berbeda kalau memang masuk ke dalam situ.
Jadi yang mau saya sampaikan Kak, ya untuk teman-teman kayaknya penelitian kualitatif itu juga menarik selama kita bisa temukan hal yang bisa digali lebih dalam gitu. Bukan berarti bilang kuantitatif eksperimen itu tidak seru, tidak. Kalau bagi saya semua penelitian itu seru. Tagline-nya saya. Semua penelitian itu seru, tergantung bagaimana kita pahami dan suka dengan temata. Karena Betul. iya, karena kulihat orang-orang temanku mau metode apapun dia lakukan, sesuka apapun dia dengan metode itu, sekaya apapun data yang dapatkan, kalau dia memang tidak suka temanya, biasa kendaya situ, karena bagi dia tidak akan menarik hal itu. Jadi kalau saya meneliti sesuai dengan minat tak, sama hal-hal yang mungkin terjadi sekitar tak, karena semakin banyak lakukan hal begitu, semakin banyak lakukan hal yang di sekitar tak, itu kayak menimbulkan banyak pertanyaan, sementara penelitian itu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Oke. Baik, makasih banyak waktunya Ayatul ini. Biasanya Mas sekarang jadi narasumber di Kak. Begini juga Ewija sama saya dulu. Lebih dulu jadi host daripada narasumber. Makasih banyak waktunya ini Hayatul sama Wija. Insya Allah ini akan menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dan jadi amal jariah karena sudah live di sini. Amin. Amin. Kasih banyak Wija, teman-teman. Break 79 kita cukupkan, sampai jumpa di break 80. Makasih banyak Hayatul. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Kami mohon maaf. Dadah Wija, Hayatul. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada pesan Wija? Dadah gitu. Kau udah closing. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.